Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati para teteh, AA, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 7, kelas 1C dari Universitas Islam Bangsa, yang juga saya hormati, juga saya banggakan, juga saya cintai, adik-adik dari ekstrakurikuler Ikatan Remaja Masjid SMA Negeri 1 Kelari, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi, yang mana diskusi ini dijembatani oleh salah satu mata kuliah ilmu hadis dengan adanya kegiatan PKM. Ada yang tahu PKM itu apa? PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya selaku yang membawakan materi yang pertama. Tadi sudah pada kenal semua ya, nama saya siapa teh? Kang Denny. Ini langsung dihafal. Oh, ada di sana. Baik, kita di sini sambil santai saja, rileks saja, karena saya pun mengetahui dan pernah berpengalaman bagaimana jenuhnya menjadi seorang mahasiswa. Jenuh nggak? Jenuh nggak? 2 otak disuruh menguasai berbagai mata pelajaran, ya. Maka di sini saya sampaikan, ini berisik banget sih. Jadi pada materi PKM yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang makna hadis dan sinonimnya. Makna hadis dan sinonimnya. Ada yang tahu sinonim itu apa? Persamaan. Apa sinonimnya apa? Persamaan. Persamaan. Sinonim itu Persamaan. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk mengetahui makna hadis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hadis. Jadi jangan sampai kita ingin mengetahui makna apapun itu, tapi kita tidak tahu tentang nama itu sendiri. Seperti kita pengen kenal sama seseorang, tapi kita tidak tahu siapa mereka. Kalian pengen kenal sama saya, pengen lebih dekat sama saya, tapi kalian tidak ingin tahu siapa saya. Maka bakal tahu nggak? Maka dari itu, sebelum menjelaskan hadis, apa itu hadis secara detailnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi hadis. Bisa dilihat, kelihatan nggak? Enggak, kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan beneran? Lebih cerah gini? Kayak masa depan. Ya, definisi hadis. Definisi hadis menurut bahasa atau menurut kerennya itu menurut bahasa atau menurut etimologi, hadis itu berasal dari bahasa Arab, yang mana akar katanya hadasayah busu hudusan hadasatan, yang artinya baru, lunak, lembut, berita atau perkataan. Di sini belajar asli enggak? PAI-nya enggak ya? Ya, baik. Jadi itu menurut bahasa, hadis itu ada beberapa arti. Bisa artinya baru, bisa artinya lunak, lembut, berita atau perkataan. Itu yang pertama menurut bahasa. Sebelum saya menjelaskan pengertian yang kedua menurut istilah,
Saya lupa memberitahu nanti di akhir diskusi ini, di akhir saya menyampaikan materi, silakan yang mau bertanya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan pertanyaan saja ya. Baik, lanjut. Sekarang apa sih definisi hadis menurut istilah? Definisi hadis menurut istilah yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku. Yang mana yang semua ini yang dimulai dari perkataan sampai sifat-sifat beliau ini berlakunya sebelum Nabi sebelum beliau yaitu Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Jadi yang disebut hadis dalam definisi istilah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi maupun sifat-sifat Nabi yang mana ini berlakunya sebelum dan sesudah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ngerti gak? Ngerti? Jadi intinya sederhananya gini, perkataan, perbuatan, penetapan, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini sebelum ataupun sesudah beliau menjadi Nabi ini bisa dikategorikan sebagai hadis. Ngerti? Oke, baik, lanjut. Nah, sekarang apa saja yang termasuk dalam contoh-contoh hadisnya? Kan tadi sudah disebutkan bahwa yang disebut hadis itu yang pertama perkataan. Maka dalam hal ini hadis dalam perkataan bisa disebut juga hadis qauliyah. Hadis qauliyah ini hadis perkataan yang berasal dari Nabi. Yang kedua, hadis perbuatan. Perbuatan ini juga bisa disebut fi'liyah. Yang ketiga, hadis persetujuan. Ini bisa disebut dengan takriri atau hadis takriyah. Jadi dalam pengelompokannya ini hadis itu ada 3. Yang pertama hadis perkataan, kedua hadis perbuatan, yang ketiga hadis persetujuan. Lanjut. Yang pertama ini tentang hadis perkataan. Hadis perkataan atau hadis qauliyah. Ini hadis yang dianjurkan, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya yaitu Rasul di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari, berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarahu ayyum sato alaihi rizquhu ayyum sa'u fi atharihi falyasir rahimahu." Ini contoh hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu hadis apa? Hadis perkataan. Yaitu yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Dalam hadis ini Rasul menganjurkan kepada kita, jika kita ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah kita bersilaturahmi. Ini dikategorikan hadis qauliyah, yaitu hadis perkataan. Hadis perkataan itu yang dianjurkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi. Lanjut. Yang selanjutnya, yang kedua tentang hadis perbuatan atau hadis fi'liyah. Ini sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Setelah dilakukan oleh Nabi, beliau langsung mengucapkan. Kalau tadi hadis perkataan itu yang dianjurkan oleh Nabi, meskipun beliau belum melakukan, tetapi itu sudah dianjurkan. Itu hadis perkataan.
Kalau hadis perbuatan ini dilakukan terlebih dahulu oleh Rasul. Ketika Rasul sudah melakukan, baru Rasul mengucapkan. Ketiga, ini contohnya tentang ketika kita sholat. Hadisnya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yarfa'u yadayhi hadwa mankibaini ijab tatahas sholatan, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika dia membuka mengawali sholatnya. Ini termasuk dalam kategori hadis perbuatan atau hadis fi'liyah, karena Rasul melakukannya. Ketika Rasul melakukannya, ada sahabat yang memang menjelaskan tentang perbuatan Rasul, yaitu di sini yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim. Adapun contoh yang lain tentang hadis perbuatan itu yang memang perbuatan Rasul, contohnya tentang sholat. Dalam satu hadisnya Rasul mengucapkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kalian, ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku sholat. Itu masuk juga dalam kategori hadis perbuatan, karena hadis itu ada didahului dengan Rasul melakukan terlebih dahulu. Ngerti tidak? Ngerti nggak? Jadi yang belajar hadis ya. lanjut. Tadi yang pertama apa jelas? Yang pertama hadis perkataan atau hadis qauliyah. Yang kedua atau qauliyah. Lanjut yang ketiga, yaitu tentang hadis penetapan. Maaf, ini salpok. Ini kayaknya yang buat poin-poinnya sedang ngantuk. Ini bukan hadis persetujuan. Mana? Harusnya. Oh iya, ini bukan perkataan ya, tapi Persetujuan atau bisa disebut hadis takriyah. Jadi ini bukan perkataan ya. Jadi ini hadis persetujuan. Kan tadi perkataan udah. Yang ketiga tentang contoh hadis takriyah atau persetujuan. Secara sederhananya, hadis penetapan atau bisa disebut hadis takriyah itu secara sederhananya ya, diamnya Nabi bisa dijadikan hukum. Jadi hadis takriyah itu, penetapan itu diamnya Nabi ketika melihat fenomena yang Nabi lihat. Jadi dulu ada fenomena. Ketika fenomena itu ada, Nabi pun hadir dalam tempat itu. Tapi Nabi tidak melarangnya. Nabi hanya diam saja, tidak memberikan larangan ataupun peringatan apapun. Nah, itu contohnya hadis takriyah. Ketiga, secara sederhananya, diamnya Nabi melihat suatu fenomena itu bisa dikategorikan hadis. Yang mana hadis ini disebut hadis takriyah atau hadis penetapan. Jadi sederhananya gitu hadis. Takutnya kan ini maksudnya yang ketiga itu apa ya? Hadis penetapan. Apakah Rasul menetapkan apa gitu. Jadi intinya gitu secara sederhananya, hadis penetapan atau bisa disebut hadis takriyah itu diamnya Rasul ketika melihat suatu fenomena itu bisa dimasukkan dalam kategori hadis, yang mana hadisnya disebut hadis takriyah atau hadis penetapan atau persetujuan. Kalau di sini contohnya secara ininya dahulu dikisahkan Khalid bin Walid
bahwasanya Khalid bin Walid itu bersama Nabi berkunjung ke salah satu rumah yang mana rumah itu dimiliki oleh Maimunah. Jadi Nabi dan Khalid bin Walid, kalau sekarang aku bertamu ke rumahnya Maimunah. Ketika Nabi dan Khalid bin Al-Walid ini berkunjung ke rumah Maimunah, di sana ketika Nabi sudah sampai disuguhi atau dikasihkan, kalau zaman sekarang mah tuh kita berkunjung ke rumah orang lain, tentunya ketika kita bertamu pasti akan disuguhi oleh makanan. Nah begitu juga Nabi dan Khalid bin Al-Walid dulu berkunjung ke rumah Maimunah. Ketika sudah sampai di rumahnya Maimunah, itu langsung disuguhi oleh tuan rumah, oleh Maimunah, dengan sejenis makanan, yang mana makanan ini disebut daging dog. Daging dog itu sejenis kadal. Tahu kadal? Jadi Nabi sudah sampai di rumah, disuguhi makanan, yang mana makanan itu disebutnya daging dog. Daging dog itu sejenis kadal. Ketika sudah disuguhi, Rasul langsung mengulurkan tangannya, langsung mau mengambil makanan itu. Ketika Rasul mau mengambil makanan itu, ada salah satu sahabat, bukan salah satu sahabat. Jadi ketika Rasul mengulurkan tangannya mau mengambil makanan itu, ada beberapa wanita yang hadir di dalam ruangan itu membisikkan kepada sahabat. Membisikannya gini, kurang lebihnya, itu kasih tahu Rasulullah SAW bahwa makanan itu makanan dog, makanan itu sejenis halal. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi si wanita itu membisikkan. Si wanita itu tidak langsung memberitahu Rasul. Mungkin kalau zaman dulu wanitanya itu identik dengan rasa malunya, benar nggak? Kalau dulu mah wanita itu identik dengan rasa malunya, beda sama wanita zaman sekarang. Jadi wanita zaman sekarang mah jangankan bicara, sekarang mah suka sengaja kan goyang-goyang di depan kamera, benar nggak? Atau yang disebut dengan TikTok, benar nggak? Kalau dulu itu identik perempuan itu sangat besar rasa malunya, tapi melihat perkembangan sekarang ya ada juga yang malu, tapi banyak nyaman yang malu-maluin, benar nggak? Gitu. Jadi dulu itu sebagian wanita tidak langsung memberitahu Rasul dikarenakan mungkin faktornya faktor malu, takutnya kan jangankan gerak geriknya wanita, suaranya wanita aja itu sudah dikategorikan aurat. Suaranya wanita itu sudah dikategorikan aurat. Makanya wanita mangga diperbolehkan diajar di masjid. So di SMA 1 Kelari ada yang ajar wanita di masjid. Oh pasti penuh. Si Mahesa mendadak yang tadinya malas sholat, wah langsung semangat. Apalagi yang ajarnya teh yang cantik, suaranya lembut. Aduh, jangankan Mahesa, saya pasti langsung ke masjid. Kembali lagi. Jadi intinya gitu. Ketika Rasul mengulurkan tangannya, langsung beberapa wanita membisikkan kepada para sahabat, memberitahu. Kalau bahasa saya mah kurang lebih gini ya. Siapa tahu Rasul bahwa makanan itu namanya makanan dog. Makanan dog itu sejenis kadal. Maka dari sana para sahabat langsung bergegas, langsung mempunyai inisiatif memberitahu kepada Rasul. Di sanalah Rasulullah, kalau bahasa saya, Rasulullah
itu daging dog ya Rasulullah. Ketika sahabat sudah mengetahui, dibisikkan oleh si para wanita itu, para sahabat ini langsung memberitahu Rasul, itu daging dog ya Rasulullah. Maka apa yang terjadi ketika Rasul sudah diberitahu oleh para sahabat? Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika para sahabat sudah memberitahu kepada Rasul bahwa itu tidak daging dog, Rasul yang tadinya mau mengambil makanan itu langsung menarik tangannya, tidak jadi mengambil makanan itu. Ketika Rasul menarik tangannya, tidak jadi mengambil makanan itu, ada reaksi. Ada, kalau sekarang mah kita kaget, apa Rasul udah jadi, udah diberitahu sama kita gitu. Kurang lebihnya gitu. Ketika itu Rasul tidak jadi mengambil makanan yang sudah disuguhkan itu, maka sahabat pun bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah makanan itu haram? Ada pertanyaan dari sahabat, apakah makanan itu haram? Ketika itu Rasul pun menjawab, makanan itu tidak haram. Makanan itu tidak haram. Alasan Rasul tidak mengambil makanan itu karena kata Rasul karena makanan itu makanan apa? Daging dog. Karena makanan itu yaitu daging dog itu tidak ada di daerahku. Maka ketika para sahabat sudah mengetahui alasan Rasul tidak jadi mengambil makanan itu, karena di sana Khalid bin Walid di sini mengambil makanannya dan lalu memakannya. Jadi dalam hadis penetapan ini Rasul tidak mengambil dan tidak memakan daging dog itu bukan masalah daging dog ini haram ataupun tidaknya, tetapi alasan Rasul itu tidak jadi mengambil makanan ini karena di daerah Rasul daging dog ini tidak ada. Mungkin kalau kita sekarang merasa aneh gini, ya benar nggak? Kalau ini sekarang orang pelari berkunjung ke luar negeri, misal di luar negeri atau di Jepang salah satu makanan Jepang apa? Apa? Sashimi apa? Sushi apa? Sashimi gitu ya. Sushi. Ya kan? Kalau kita awal-awal datang ke sana pasti merasa pasti ini kok makannya bingal-bingal gini gitu kan, atau gimana, atau berkunjung kemana gitu. Biasanya kita makannya bala-bala, biasanya kita makannya mie paket goceng, atau makannya es getok, es tigus. Sekarang kita disuguhi makanan yang kayak sushi gitu, pasti merasa awal-awal merasa jijik kan, bener gak? Atau kita disuguhi oleh es yang dimakannya gitu yang kita tidak ketahui. Mungkin Rasul pun demikian gitu. Jadi intinya Rasul tidak melarang sahabat untuk mengambil dan memakan makanan itu bisa dimasukkan dalam kategori hadis, yang mana hadis ini dinamakan hadis penetapan atau hadis kriteria. Bisa dimengerti? Ya, lanjut. Untuk selanjutnya ini contoh hadis tentang sifat fisik Nabi. Ini berasal dari Al-Bar bin Ajib, bahwasanya Rasulullah SAW. Jadi Al-Bar bin Ajib ini mendeskripsikan, jadi menjelaskan tentang sosok Nabi, tentang fisik Nabi. Menurut Al-Bar bin Ajib, Nabi itu seorang yang berperawakan yang sedang. Jadi Nabi itu tubuhnya itu sedang, tidak pendek, dan tidak tinggi. Kalau pendek kan terlalu pendek, maksudnya apa? Makanya gini,
Kalau kita terlalu pendek ya suka diejek, suka di cemooh gitu. Udah bogel gitu. Kalau sekarang terlalu tinggi, ya atau apa? Kalau bahasa cemoohannya si jangkung gitu kan. Maka di sini Nabi mah tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, jadi sedang-sedang saja. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Saya lagi. Saya pendek kan? Tinggi kan? Tidak terlalu kan? Oh tinggi. Jadi Rasul itu sedang-sedang saja. Jadi pasrah, pokoknya badannya itu ini banget, digerak keren banget. Terus pundaknya lebar, Nabi itu pundaknya lebar, jadi enak dipakai untuk bersandar. Terus berambut lebat sampai ke dalam telinga, rambutnya lebat, indah. Terus beliau suka menggunakan pakaian warna merah. Beliau itu dalam satu keterangan yang dijelaskan oleh Al-Baro bin Adib suka menggunakan pakaian merah. Ini kayak jas kucika merah. Tapi jangan disangkut-pautkan sama politik. Berarti Nabi pun dulu main PDI dong. Enggak, jangan disangkut-pautkan ke sana. Terus lanjut. Aku sama sekali, ini kata Al-Baro bin Adib ya. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Baro bin Adib, beliau berkata, seindah-indahnya orang yang ada yang ditemui oleh Al-Baro, tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Saking indahnya gitu. Lanjut. Ini yang selanjutnya contoh hadis sifat perilaku Nabi. Ini yang berasal dari Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasa khuluqah, yang mana yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini salah satu contoh hadis sifat atau perilaku Nabi. Jadi tidak ada lagi makhluk yang lebih indah akhlaknya selain kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kan Nabi itu dikategorikan manusia yang paling indah dalam segala hal, ya salah satunya dalam akhlaknya. Sampai satu keterangan menyebutkan bahwa Nabi itu diutus ke alam semesta untuk menyempurnakan akhlak. Di Al-Quran pun disebutkan bahwa Nabi pun itu sebagai suri tauladan yang baik. Lanjut. Nah, kita masuk ke sinonim hadis. Tadi mah tentang masalah pembagian contoh-contoh hadis, perkataan sampai hadis sifat-sifat Rasulullah. Sekarang kita masuk ke sinonim hadis. Sinonim itu apa? Persamaan. Jadi sinonim itu persamaan kata. Sekarang apa wae yang sama dengan kata hadis ini? Jadi istilah apa wae sih yang memang bisa dikategorikan yang sama mirip dengan kata hadis ini gitu. Yang pertama ada disebut sunnah, yang kedua khobar, yang ketiga apa itu? Hasan. Sinonim hadis, persamaan hadis itu ada tiga. Yang pertama sunnah, yang kedua khobar, yang ketiga hasan. Lanjut. Yang pertama sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah menurut bahasa yaitu perjalanan yang diikuti, as-siratul mutba'ah, perjalanan yang diikuti. Setiap perjalanan yang diikuti menurut bahasa itu disebut sunnah. Yang selanjutnya
Definisi sunnah itu tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus menerus. Itu menurut bahasa atau menurut etimologi. Selanjutnya, apa itu hadis menurut istilah? Nah, biasanya dalam sebuah definisi yang sering dipakai itu bukan menurut bahasa, tapi yang menurut istilah. Sekarang apa sunnah menurut istilah? Nah, di sini sunnah menurut istilah ini ada berbagai variasi pendapat para ulama. Yang pertama, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah itu sama dengan makna hadis. Jadi menurut ulama yang berpakar, yang berbidang dalam ilmu hadis, bahwa sunnah itu ya sama dengan hadis. Hadis itu ya sunnah, sunnah itu ya hadis. Paham? Itu menurut ulama ahli hadis. Yang selanjutnya ulama fikih berpendapat bahwa sunnah itu yaitu sifat syara yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Itu menurut ulama fikih. Menurut ulama usul fikih ada lagi pendapatnya, nanti tinggal baca aja. Terus menurut ulama mauidhah ada. Jadi saya hanya menjelaskan tentang menurut ulama ahli hadis. Jadi intinya sunnah itu menurut ulama ahli hadis sama dengan hadis. Hadis itu ya sunnah, sunnah itu ya hadis. Lanjut. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori sinonim hadis yaitu khobar. Definisi khobar itu sendiri menurut bahasa, khobar diartikan sebagai an-naba'u. An-naba'u itu artinya berita. Jadi menurut bahasa ada berita itu bisa disebut khobar. Itu menurut bahasa. Menurut istilahnya itu apa? Menurut istilah, ini istilah yang dikemukakan oleh muhaddisin khobar, yaitu ulama ahli hadis, bahwa yang disebut khobar itu sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Jadi khobar itu yang berasal dari Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu orang yang sesudah sahabat. Nih, kan zaman Nabi. Setelah Nabi, zaman itu ada beberapa tingkatan. Zaman Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi itu disebut sahabat. Rasul meninggal, Nabi meninggal. Ini sahabat bertemu lagi dengan orang-orang yang memang ada pada zamannya, dan orang-orang yang ada pada zaman itu yang bertemu dengan sahabat itu disebut tabi'in. Ngerti gak? Nabi, misalkan ya, berbeda Nabi, terus ada orang-orang yang di sekeliling Nabi yang bertemu dengan Nabi. Ini orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi itu disebut sahabat. Sahabat, Nabi meninggal, dilanjutkan oleh masa sahabat. Ketika masa sahabat, ini ada orang-orang lagi yang memang bertemu dengan sahabat. Ketika sahabat sudah meninggal, nah si orang-orang ini disebutnya tabi'in. Setelah tabi'in, ada lagi orang-orang yang memang bertemu dengan tabi'in. Tabi'in ini meninggal, disebut orang-orang yang tadi bertemu tabi'in itu disebut tabi'ut. Ketiga. Contohnya di sini mana? Contohnya tentang perkataan Imam Syafi'i. Perkataannya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat harus dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki keduanya yaitu dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Ini salah satu contoh khobar. Lanjut. Terakhir yaitu tentang asar. Apa itu definisi asar?
Kasar secara bahasa yaitu al-baqiyatu atau baqiyatu syai'in, yaitu peninggalan atau sesuatu. Ini definisi secara bahasa. Terus apa secara istilahnya? Secara istilah, kasar adalah sinonim hadis, sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi menurut istilah, kasar itu persamaan sama dengan hadis maknanya. Namun perbedaannya, kasar ini disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Contoh kasar ini perkataan Imam Al-Basri. Lanjut. Nah, ini terakhir rangkumannya tentang rangkuman yang tadi saya sudah jelaskan tentang masalah sinonim hadis. Jadi intinya hadis dan sinonimnya. Hadis itu sandarannya kepada Nabi. Aspeknya yaitu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Jadi hadis itu disandarkan kepada Nabi. Ya, aspeknya tadi yang 4 tadi. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini sandarannya Nabi dan para sahabat, yaitu aspeknya tentang perbuatan. Jadi sahabat tidak bisa dikategorikan dalam perkataan sahabat, itu tidak bisa dikategorikan dalam hadis. Diamnya sahabat itu tidak bisa dikategorikan sebagai hadis. Kenapa aspeknya perbuatan? Karena sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat pun menyebutkannya. Meskipun yang menyebutkannya itu sahabat, tapi yang dilakukan oleh Nabi itu bisa dikategorikan hadis. Sebab yang melakukan itu kanjeng Nabi. Terus khobar itu sandarannya Nabi dan selainnya. Ini aspeknya ada 2, perkataan dan perbuatan. Yang terakhir yaitu asar. Asar ini sandarannya sahabat dan tabi'in. Sandarannya yaitu perkataan dan apa itu teh? Perkataan dan perbuatannya. Perbuatan. Kemudian itu materi tentang hadis, makna hadis dan sinonimnya. Mohon maaf, saya menjelaskannya sedikit jumut karena mungkin pertama kondisi ya ini suasana di sini sedikit memang ramai, jadi menjelaskannya sedikit jumut gitu, jadi otak saya buyar. Mungkin dari penjelasan yang sudah dijelaskan ada yang mau ditanyakan tentang makna hadis dan sinonimnya? Ada? Pengen minum dulu, ada yang lagi nggak? Ada nggak? Nanti mau dicatat, mau dikasih door prize? Apa? Ya. Oh, boleh. Siapa? Ristika. Tanya pada kami ini. Ya. Tadi kan ada di awal itu ada yang menyebutkan dengan kata baru guna membuat berita akan menurut akal sendiri. Jadi definisinya kayak gimana? Menurut akal sendiri kata-kata itu didefinisikannya seperti apa? Jadi baru guna membuat berita dan perkataan. Bahasa ya, hadis menurut bahasa. Baik, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Coba slide on. Slide on. Ada lagi nggak? Yang laki-lakinya? Nggak ada? Baiklah. Terima kasih kepada dia yang sudah bertanya. Ini doa. Maaf. Menurut saya pribadi, makna hadis secara bahasa ini, kenapa artinya banyak? Karena dalam bahasa Arab itu setiap kata mempunyai makna yang beragam. Ini kan berasal dari bahasa Arab, hadasa.
Kalau kita tasrif ada saya dusu hudusan hadasan al-mahdasan bahwa hadis wajah tamak dusun uduslah tahdus mahdasun mahdasun dasun. Kalau menurut pandangan saya pribadi, dalam definisi hadis menurut bahasa itu sendiri, ini bagaimana kita melihat sinonimnya. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau definisi menurut bahasa itu jarang digunakan. Yang digunakan pasti definisi menurut istilah. Tapi secara yang saya pahami, ini bagaimana dulu konteksnya. Konteksnya itu, ini hadis teh bisa dikategorikan baru, apa memang berita, apa memang bisa dikategorikan tentang lembut. Sebab ya tadi itu ya makna dari bahasa Arab itu sendiri beragam. Ya mungkin itu yang dapat saya jawab. Secara detailnya saya tidak tahu. Lebih detailnya lagi harus memakai yang mana, tapi yang saya pahami bagaimana dulu konteksnya. Kalau memang konteks dalam pembicaraannya itu memunculkan arti baru, ya berarti makna hadasan itu, makna hadis secara bahasa itu ya baru. Kalau konteks pembicaraannya tentang berita, maka makna dari lafaz hadasan itu ya berita. Jadi bagaimana dulu konteksnya gitu kan? Sudah? Ya, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, tentunya banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan. Kalau ada sebuah kesesatan jangan diikuti. Kalau memang belum paham bisa nanti tanya kembali. Jadi intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kata sudah yang penting itu surat mustaqim. Rotal lagi dalam maaf. Dan sampai berjumpa di lain tatap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian umurnya masih panjang, boleh nanti bertemu dengan anak ini kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.